Kalau memang kita ingin mengetahui lebih lanjut, kenapa kok istri-istri Nabi itu luar biasa? Hingga akhirnya mereka itu ketika disuruh memilih dunia atau memilih Nabi Muhammad, maka mereka memilih Nabi Muhammad SAW. Kok bisa ya istri-istri Nabi itu tidak tergerak sedikit pun dalam hatinya ada keinginan kepada dunia sampai akhirnya mengalahkan akhirat itu nggak ada sama sekali. Bahkan beliau itu melihat suaminya bersedekah dengan sekian banyak, tapi malam itu nggak bisa makan dan mereka pun juga semuanya itu ridho. Kok bisa ya? Sebenarnya tarbiyah yang paling utama itu karena asar daripada duduk. Istri Nabi ini duduknya setiap hari sama Nabi, dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Sehingga mau tidak mau orang yang duduk dengan sesuatu yang auranya itu positif, maka dia akan ikut positif. Orang yang kumpul sama orang yang kelakuannya perangannya lemah lembut, maka dia akan jadi orang yang lemah lembut. Orang duduk sama orang yang suka ngomong kotor, atau bahasa Jawanya misuh. Tuh dia tuh terdidik dengan bagus. Awalnya nggak suka misuh, lama-lama pasti akan suka misuh. Nah, makanya tadi mujanasah min mujalasah, terbentuk jadi sejenis itu karena sering duduk. Bayangkan istri-istri Nabi Muhammad SAW itu duduknya bersama dengan Rasulullah SAW. Lihat sedekahnya Nabi, lihat tangisan Nabi di malam hari, lihat betapa rendahnya dunia di mata Nabi, sehingga nggak ada dunia pun sedikit pun di hati Nabi, tapi semuanya adalah akhir. Dapat dunia ya biasa, ketika sedekah tidak punya apapun juga biasa. Sebenarnya dunia itu betul-betul ada di tangan, sama sekali nggak ada di hati. Tarbiyah itu adalah tarbiyah yang didapat ya karena duduk sama Nabi, kumpul sama Nabi, dengarkan nasihat Nabi, sehingga terbentuklah istri-istri Nabi SAW seperti itu. Kita yang hidup zaman sekarang, jadi gini, kita jangan mengkondisikan kita harus terlalu ideal. Enggak, saya nggak mau dunia sama sekali, punya uang sedekahkan, nggak akan kuat. Nggak akan kuat. Karena bagaimanapun juga Nabi SAW itu kan punya magnet yang bisa membersihkan hati-hati yang ada di sekitarnya kan. Jarak kita ke zaman Nabi SAW itu sudah sangat jauh. Kita ini tugas kita cuma satu. Sekarang ini urusan dunia ini satu yang paling penting. Jangan sampai dunia mengalahkan akhirat. Itu aja. Itu aja silakan. Jangan sampai keuntungan dunia menjadikan kita lupa sama keuntungan akhirat. Takut kehilangan dunia sampai kalah dengan takut kehilangan akhirat. Tapi takut kehilangan akhirat itu kalah dengan takut kehilangan dunia. Gitu aja. Tugas kita itu aja urusan dunia. Kita mau ya termasuk tadi ya, sedekah ini kan kehilangan dunia, tapi kan kita dapat akhirat. Gitu. Jadi kita ini pokoknya sampai pada tujuan ambisi dunia nggak boleh mengalahkan ambisi akhirat. Takut kehilangan dunia itu sampai berlebihan hingga mengalahkan takut kehilangan akhirat, itu nggak boleh terjadi. Bahkan kalau perlu nanti kita sampai pada tahapan rela kehilangan dunia yang penting dapat akhirat. Itu namanya. Itu namanya tugas kita yang ada di zaman now begitu. Now begitu. Kalau mau sedekah kan kehilangan dunia, sayang ini. Tapi ini yang perlu disedekahin penting. Ini orang kalau kita tolong, insya Allah Allah ridho sama kita. Akhirnya apa? Akhirat masuk. Oh ya, akhirat jalan, dunia dikorbankan, tidak apa-apa. Subhanallah, baiknya Allah Ta'ala itu orang kalau rajin sedekah, dunia ini Allah Ta'ala dikasih lagi. Bahkan berkali-kali lipat dan akhiratnya tetap dapat. Ini tes. Yakin tidak kamu sama Allah? Yakin tidak kamu sama Allah? Allah akan kembalikan lagi. Akan ngasih kamu lagi, akan ngasih akhirat. Yakin tidak kamu sama Allah? Kalau kamu yakin, ya Allah Ta'ala akan kasih. Kamu nggak yakin, ya udah. Ya yang rugi kamu sendiri gitu.